Ratusan warga di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar murah yang digelar di halaman kantor Desa Pengalusan, Kabupaten Purbalingga. Petugas keamanan sempat kewalahan menertibkan warga. Operasi beras murah ini digelar sebagai bagian dari program membantu mengurangi beban masyarakat di tengah mahalnya harga beras saat ini. Dalam operasi pasar murah ini, beras dijual seharga Rp52.200 per 5 kg. Jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Sementara itu, sebanyak 700 warga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan beras 5 kg yang dibagikan oleh salah satu travel haji di Jalan Andi Pagaru Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banyak warga yang berdesakan membuat sejumlah warga sesak nafas dan nyaris pingsan. Warga rela berdesakan demi mendapatkan beras secara gratis, apalagi di tengah mahalnya harga beras saat ini. Antrian dari PT Darmawang, sebuah beras 5 kilo. Beras gratis? Iya. Sekarang beras di Wajo gimana? Ya cukup lumayan mahal. Mahal ya? Sangat membantu nggak ini pemberian? Alhamdulillah. Membantu ya? Iya. Jadi banyak warga yang datang? Banyak warga, 700 lebih. Kenapa tadi berdesak-desakan orang? Karena orang kan lagi butuh jadi berdesak-desakan. Oh, iya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus perdagangan orang di Jerman menyeret 30 mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Pihak kampus merasa tertipu dengan perusahaan agensi yang membawa para mahasiswa tersebut dengan modus magang. Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berkedok magang ke Jerman. Ke-30 mahasiswa itu dikirim magang ke Jerman setelah pihak kampus bekerja sama dengan perusahaan agensi PT Sinar Harapan Bangsa yang terlibat TPPO. Pihak kampus pun merasa tertipu oleh perusahaan agensi yang mengirim mahasiswanya ke Jerman. Alih-alih bekerja sesuai program studi, para mahasiswa yang dikirim magang ke Jerman malah diberdayakan menjadi petugas kebersihan di perusahaan logistik. Para korban TPPO pun mengaku terlunta-lunta di Jerman setelah pihak perusahaan tempat mereka bekerja memutus kontrak di tengah jalan dan diusir dari apartemen mereka. Ini juga kaget setelah ada berita itu bahwa ada mahasiswa lapor, kemudian diteliti oleh Barreskrim dan lain sebagainya. Itu kami baru tahu barunya setelah itu. Karena apa? Kami yakin bahwa itu karena di dalam perjanjian kita dan diskusi dan sosialisasi itu adalah mahasiswa magang. Ya. Sejauh ini berarti universitas merasa tertipu juga ya, berarti? Bisa mungkin setelah terjadi seperti itu bisa saja seperti itu. Makanya yang paling penting juga dan mahasiswa itu nanti setelah itu baru melapor ke KBRI, tidak melapor ke kami gitu. Harusnya kan melapor ke universitas. Tapi oke lah, setelah semua itu jadi, kemudian setelah mendengar itu kami kontak mahasiswa kita dan kita suruh pulang dan sekarang mereka semua sudah pulang. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 5 tersangka berinisial AR, A, SS, AJ, dan MZ. Polisi pun terus mengusut kasus ini guna memastikan tidak ada lagi korban TPPO berkedok magang di luar negeri. Kampus UHO Kendari sendiri menjadi salah satu dari 33 perguruan tinggi di Indonesia yang tercatat mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri dalam program magang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta terkait persiapan arus mudik Lebaran 2024. Dalam kunjungannya, Menhub melakukan pengecekan armada untuk memastikan kelaikan pesawat. Pengecekan dilakukan agar para penumpang aman dan nyaman saat mudik ke kampung halamannya nanti. Selain itu, dalam rapat kerja, Menhub memastikan agar di musim mudik, setiap maskapai bisa mengontrol pesawat yang mengalami kendala keterlambatan agar tidak menimbulkan terjadinya penumpukan maupun gangguan dalam pelayanan di setiap bandara. Suatu penumpukan. Nah, oleh karenanya, kepada airline
dan juga AP1 dan ENAF melakukan satu koordinasi agar penumpukan itu tidak terjadi di satu waktu tertentu. Jadi kalau memang tidak mampu untuk dilakukan di satu waktu, bisa digeser ke tempat lain. Pemirsa, libur panjang akhir pekan membuat Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai dipadati oleh calon penumpang. Terjadi kenaikan jumlah penerbangan rute domestik dibandingkan hari biasa. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ramai dipadati penumpang. Hal ini seiring dengan adanya hari libur perayaan wafat Yesus Kristus. Momen ini digunakan masyarakat untuk terbang ke sejumlah rute domestik, baik untuk pulang kampung maupun berlibur. Meski menurut data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, peningkatan jumlah penumpang belum bisa dikategorikan signifikan. Pergerakan penumpang akibat libur panjang akhir pekan ini mencapai 122.000 atau hanya naik 2% dibanding hari biasa. Tadinya kita mau antisipasi nih Jumat libur panjang ini harusnya tinggi ya. Cuma karena kita koordinasi dengan airlines, penjualan tiketnya masih normatif aja. Malah muncul tiket tertinggi adalah di tanggal 6 sebagaimana prediksi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi tren peningkatan jumlah penumpang pesawat akan terjadi pada minggu depan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati oleh masyarakat yang melakukan mudik lebih awal. Kawasan Jawa Tengah dan sekitarnya masih menjadi tujuan favorit bagi para pemudik. Sejak Sabtu pagi, Stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati oleh calon penumpang yang melakukan mudik awal. Mereka mengaku melakukan mudik awal guna menghindari keramaian dan karena sudah tidak mendapatkan tiket di tanggal yang mendekati Lebaran. KAI Daop 1 Jakarta melaporkan jumlah perjalanan kereta untuk pelayanan masa angkutan Lebaran tahun ini mencapai 1.677 kereta. Total jumlah tiket yang disediakan yakni hampir 1 juta lembar dengan tiket yang telah terjual sebanyak 610.000 lebih. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi atau pantauan arus mudik menjelang Lebaran, kami telah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi yang berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dan Wenda Nura yang berada di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kita sapa terlebih dahulu rekan Ayu. Selamat siang, Ayu. Bagaimana suasana di Stasiun Pasar Senen saat ini? Apakah sudah dipadati oleh para pemudik? Ya, jika dan juga pemirsa, situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen terpantau ramai dan keramaian ini memang sudah terjadi sejak hari kemarin. Para pemudik memilih untuk mudik lebih awal guna mengantisipasi keramaian. Dan dari PT KAI untuk mengantisipasi keramaian ini sudah menyiapkan sebanyak 344 perjalanan kereta api tambahan yang terbagi perharinya ada 17 perjalanan kereta api. Dan hingga saat ini untuk ketersediaan tiket masih tersedia sebanyak lebih dari 300.000 tiket yang terbagi menjadi beberapa tanggal, diantaranya dari tanggal 1 hingga tanggal 3 April 2024 dan juga di tanggal 12 hingga 21 April 2024. Untuk puncak arus mudik diprediksi akan terjadi di tanggal 8 dan juga tanggal 9 April 2024 dan untuk puncak dari arus balik akan terjadi di tanggal 15 April 2024. Dan mengingat pada tahun ini yaitu Lebaran 2024 sebanyak 193,72 juta masyarakat akan melakukan mudik. Tentu jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu yaitu di tahun 2023 yang mencapai angka 123,8 juta masyarakat Indonesia dan sebanyak kurang lebih 82 juta masyarakat Indonesia akan melakukan mudik menggunakan moda transportasi kereta api sehingga dari Kementerian Perhubungan juga sudah menyiapkan 2 stasiun tambahan yang akan melayani para pemudik yang akan menggunakan kereta. Jadi totalnya ada 4 stasiun yang akan melayani para pemudik menggunakan kereta, diantaranya di tempat saya melaporkan yaitu Stasiun Pasar Senen, kemudian Stasiun Gambir, kemudian Stasiun Manggarai dan juga Stasiun Bekasi. Dan memang kepada para pemudik dihimbau untuk datang minimal 30 menit sebelum keberangkatan kereta dan juga diharapkan untuk menjaga barang bawaan dan
dan juga hati-hati saat akan naik dan juga turun dari peron kereta. Demikian kembali ke Cikal di studio. Ya baik, Ayu terima kasih atas informasinya. Selanjutnya kita akan menyimak bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang Wenda, bagaimana kondisi arus mudik di bandara? Ya, selamat siang Cikal dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa situasi terkini di tempat saya berada saat ini, tepatnya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, masih terpantau normal dan belum ada lonjakan penumpang secara signifikan. Hal ini diperkirakan karena puncak arus mudik lebaran baru terjadi di tanggal 3 hingga 15 April 2024 mendatang. Meski demikian, tidak sedikit juga para penumpang yang melakukan perjalanan mudik lebih awal dengan alasan sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan sanak saudara di kampung halamannya. Selain itu, terdapat juga para penumpang yang hanya sekedar untuk berlibur menghabiskan waktu akhir pekannya. Dan berdasarkan data yang kami terima, per hari ini ada sebanyak 866 penerbangan dengan jumlah hampir 106.000 penumpang. Dan untuk penumpang terbanyak ini ada di Terminal 3, yaitu sebanyak 56.000 penumpang. Angka ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan hari kemarin, yang mana hari kemarin ini ada 943 penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 122.000 penumpang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta ini diperkirakan akan terjadi di tanggal 6 April dengan jumlah penerbangan ini mencapai 1.212 penerbangan dengan total penumpang ini mencapai 188.000 penumpang. Dan juga untuk puncak arus balik lebaran ini diperkirakan terjadi di tanggal 15 April dengan jumlah penumpang mencapai 192.000 penumpang dengan 1.117 penerbangan. Dan berbicara mengenai puncak arus mudik lebaran, saat ini pihak Bandara Soekarno-Hatta telah mempersiapkan berbagai macam persiapan, di antaranya rem safety campaign dan juga uji kelistrikan. Dan untuk Anda pemirsa yang sedang melakukan perjalanan mudik lebaran, kami himbau untuk berhati-hati dan selamat bertemu kembali dengan sanak saudara di kampung halamannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Cikal. Baik, Wenda, terima kasih atas informasi Anda. Dan sebelumnya tadi ada laporan Ayu Pratiwi dari Stasiun Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali, terima kasih atas informasinya, teman-teman. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang liburan, ribuan pemudik padati Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka berangkat lebih awal untuk menghindari kehabisan tiket. Ribuan pemudik padati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Sebanyak 1.400 lebih penumpang didominasi mahasiswa siap mudik ke kampung halaman. Ribuan pemudik tujuan Indonesia Timur ini akan menaiki kapal KM Ngapulu, rute Indonesia bagian timur. Di antaranya berlabuh di Ambon, Banda Neira, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, hingga Fak-Fak, Papua. Pemudik padati pelabuhan sejak pukul 12 dini hari karena dijadwalkan berangkat pukul 3 dini hari. Mudik lebih awal seperti apa, Kak? Karena memang kapal hanya satu ini kayak jalan yang lewat di Banda Neira. Oh, berarti hanya kapal satu-satunya nih ya? Iya. Jadwalnya memang setiap ini yang kapal satu berapa pekan, setiap berapa pekan berlayar ini kapal yang satu. Iya, berlabuh. 2 hari. Selain itu, kenaikan harga tiket tiap tahunnya membuat mahasiswa mengeluh. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Dinilai membahayakan pengguna jalan, polisi bersama Dishub Pemkab Pasuruan, Jawa Timur merazia bus pariwisata yang menggunakan klakson telolet. Polisi akan menindak pengemudi bus yang sengaja memasang klakson tidak sesuai spesifikasi kendaraan. Polisi bersama petugas Dishub Pemkab Pasuruan memeriksa sebuah garasi bus pariwisata di Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Pengecekan berkala ini dilakukan guna memastikan keamanan bus yang akan disewa untuk mengangkut pemudik lebaran. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan 3 bus menggunakan klakson telolet yang tengah viral di media sosial. Pengecekan dan sosialisasi ini sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan yang melarang klakson telolet demi keselamatan bersama.
Yang ditemukan ini ada 3 kendaraan yang kami lihat merupakan pajak dari perusahaan akan melepas diri penggunaan klakson tersebut. Sementara Satlantas Polres Pasuruan akan menindak tegas pengemudi bus yang memasang klakson tidak sesuai spesifikasi kendaraan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Di tengah melonjaknya harga pangan dan sembako mendekati Hari Raya Idul Fitri, warga Tanjung Balai, Sumatera Utara antusias memburu sembako murah di Pasar Apung Ramadan Sungai Asahan. Pasalnya pedagang menjajakan dagangan mereka di atas perahu dengan harga 30% saja dari harga pasar. Seperti inilah suasana Pasar Apung Ramadan di aliran Sungai Asahan, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Di Pasar Apung Ramadan ini, pedagang menjajakan bahan pangan dan sembako di atas perahu yang disediakan untuk masyarakat sekitar dengan harga 30% saja dari harga pasar. Antusias warga tidak terbendung. Dengan menggunakan perahu dan kapal, para nelayan dan warga sekitar langsung memburu bazar pasar murah. Di pasar murah ini, cabai dijual dengan harga murah, Rp20.000 per kilogramnya. Selain cabai, ada juga aneka sayur, ikan, ayam potong, minyak, telur, gula, dan lain sebagainya. Pasar Apung Ramadan yang digelar Polres Tanjung Balai bersama kelompok pemuda Kota Tanjung Balai ini dilakukan untuk membantu warga di tengah melonjaknya harga kebutuhan pangan dan sembako menjelang Idul Fitri. Berapa cabai sekilo, Kak? Baik, 2.000. Ini kalau bisa, apa harapan dari kegiatan ini, Kak? Semoga kegiatan ini terus berlangsung, membantu para rakyat-rakyat Tanjung Balai dengan pasar murah ini. 30% itu jadi saya Kapolres, saya gugah anggota saya, yuk yang ikhlas, yang mau berkorban mana nih? Yang mau bersedekah, mendermakan mana nih? Nggak sangka saya ternyata sangat antusias. Kapan lagi kita bersedekah buat masyarakat segala macam. Warga berharap kegiatan ini dapat berjalan dan menjadi tradisi saat bulan suci Ramadan karena dirasa bermanfaat bagi warga sekitar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Jelang Lebaran, posko penukaran uang di Gelora Bung Karno, Jakarta ramai disebut warga. Sementara di Malang, Jawa Timur, Bank Indonesia cabang Malang menyediakan 11,4 miliar rupiah untuk penukaran uang baru. Antrean penukaran uang receh terlihat mengular di posko penukaran uang di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ribuan warga terus berdatangan demi bisa menukarkan uang receh pecahan 1.000 hingga 5.000 rupiah. Warga bahkan harus berada di dalam antrean hingga berjam-jam demi bisa menukarkan uang mereka. Sejumlah warga mengaku merasa aman menukar uang di posko penukaran uang GBK karena mendapat penjagaan ketat dari petugas. Seneng lah buat anak-anak kan kasih 20 apa 5.000 kan yang baru kan seneng. Dan ini lebih bagus Pak ya, ada penukaran-penukaran di tempat-tempat yang lebih aman kan, dijagain daripada yang di luar kan. Batas maksimal kuota penukar hingga besaran uang sengaja disediakan Bank Indonesia demi mempermudah masyarakat mendapatkan uang receh untuk kebutuhan Hari Raya Lebaran. 5.000 masyarakat untuk bertukar. Kita melaksanakan kegiatan penukaran ini selama 4 hari, jadi per harinya 5.000. Gitu. Untuk kuota uangnya masing-masing per satu identitas KTP per orang itu adalah 4 juta. 4 juta dengan pecahan yang beragam dari mulai 5.000 sampai dengan 1.000. Posko penukaran uang di GBK digelar Bank Indonesia selama 4 hari ke depan. Selain di GBK, Bank Indonesia juga menyebar posko penukaran uang di sejumlah titik keramaian seperti pasar tradisional, mal, hingga area jembatan penyeberangan orang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah antrian panjang calon penukar uang baru. Panjang antrean mencapai 1 km. Penukaran uang baru secara terpadu yang digelar Bank Indonesia di Gedung Kartini ini, antreannya sampai Stadion Gajayana, Kota Malang. Bahkan banyak warga yang datang sejak subuh.
Warga rela antri panjang sejak subuh karena tahun ini penukaran terpadu secara massal ini hanya disediakan 1 hari saja. Namun untuk lansia, ibu hamil dan menyusui disediakan antrian khusus yang lebih cepat. Jadi berapa lama? Nanti diduluin. Oh, diduluin kan? Ya, karena ada anaknya. 2, 3, 5, 8 ya, 3 juga 8. 1, 5, 8, 1 juta 8. Perjuangan untuk tukar uang baru ini dilakukan demi tradisi bagi-bagi uang baru kepada keluarga di hari Lebaran mendatang. Bank Indonesia menyediakan kuota hingga 3.000 penukar. Dan dana yang tersedia khusus penukaran ini mencapai 11,4 miliar rupiah. Dari ini itu 3.000 penukar, masing-masing nominalnya 3,8. Jadi pecahannya kan macam-macam, jadi sudah dari 1.000 sampai dengan 20. Bank Indonesia meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena penukaran di kantor-kantor perbankan terus dibuka setiap harinya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Bank Indonesia juga melayani penukaran uang di Istora Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore. Untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat yang telah berada di lokasi. Ya, Salam, bagaimana situasi dari penukaran uang ini? Apakah memang antusias masyarakat terasa di sana? Situasi terkini dari Istora Senayan Jakarta, di mana saat ini masyarakat tengah mengantri untuk menukar uang baru mereka yang memang diselenggarakan oleh pihak Bank Indonesia. Bahkan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini nih, Cikal dan juga pemirsa, bahwa sejumlah masyarakat ini bahkan rela mengantri sejak pagi hari tadi. Padahal untuk jam operasionalnya sendiri, Bank Indonesia di Istora Senayan Jakarta ini baru dibuka pada pukul 10 pagi hari tadi. Karena memang untuk penukaran uang baru ini memang masih menjadi primadona ataupun juga masih menjadi incaran dari masyarakat untuk nantinya uang baru ini akan dibagikan kepada sanak saudaranya masing-masing. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga, Cikal dan juga pemirsa, bahwasannya hingga saat ini memang kuota untuk 5.000 orang ini sudah terpenuhi. Bahkan dari sejumlah masyarakat ini mengaku bahwa untuk pendaftaran online-nya sendiri, ini mereka sudah mendaftarkan sejak seminggu yang lalu lamanya. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga, Cikal dan juga pemirsa, bahwa untuk mempermudah masyarakat untuk bisa mendapatkan uang baru ini, masyarakat ini memang diminta untuk melakukan pendaftaran online di aplikasi Pintar. Nantinya masyarakat ini bisa mengisi biodata, data diri di aplikasi Pintar tersebut untuk nantinya setelah melakukan pengisian data diri, masyarakat ini akan mendapatkan QR code atau juga barcode yang selanjutnya ini akan langsung ditunjukkan kepada petugas yang berjaga. Ada beragam nominal pecahan yang memang ditawarkan oleh pihak Bank Indonesia selama masa penukaran uang ini berlangsung hingga hari esok, di mana mulai dari pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 hingga Rp75.000 ini memang sudah tersedia di Istora Senayan Jakarta ini. Dan memang dari pihak panitia sendiri ini juga menyelenggarakan adanya Go Show atau juga pendaftaran langsung di tempat dengan kuota sebanyak 500 peserta. Namun untuk hari ini peserta dari masyarakat yang melakukan Go Show atau juga langsung pendaftaran di tempat ini kuotanya memang sudah habis terpenuhi, dan nantinya dari pihak panitia akan mengevaluasi lebih lanjut apakah nantinya di hari puncak pada hari esok akan menambah kuota dari Go Show ataupun tidak. Karena memang kalau kita berpacu pada beberapa hari yang lalu, ini memang dari pihak panitia menyelenggarakan sebanyak kurang lebih mulai dari awal hari Kamis kemarin ini hanya sebanyak 300 saja. Dan juga untuk hari kemarin ini menambah menjadi 400 dan hari ini bertambah juga 100 kembali menjadi 500. Dan memang kami juga masih menunggu update terkini lebih lanjut apakah nantinya pada hari esok dari pihak penyelenggara akan menambah kuota untuk Go Show tersebut. Lantaran kalau dari pantauan kami di lapangan juga, Cikal dan juga pemirsa, bahwasanya di luar juga masih banyak masyarakat yang tidak kebagian kuotanya untuk bisa menukarkan uang barunya tersebut. Lantaran ini memang antusiasme dari masyarakat ini terbilang cukup tinggi untuk bisa menukarkan uang baru, karena ini juga menjelang dari Hari Raya Idul Fitri atau juga Lebaran yang kurang lebih 12 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Cikal. Ya, sangat terasa sekali antusiasme masyarakat di sana, termasuk Anda, Salam. Jadi jangan lupa ikut ngantri juga di sana. Terima kasih, Salam, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana pemerintah ini akan mengenakan pajak penghasilan atau PPh 21 bagi THR karyawan. Tidak hanya THR, komponen penerimaan lain seperti bonus, jasa produksi, penghasilan lain yang sifatnya tidak tetap juga akan dikenakan pajak.
Informasi pemerintah mengenakan pajak penghasilan atau PPh 21 bagi THR karyawan ramai dibicarakan publik. Selain gaji rutin atau tetap yang pasti diterima karyawan, pajak penghasilan atau PPh 21 juga akan dikenakan bagi penghasilan karyawan yang sifatnya tidak teratur atau tetap. Pemotongan pajak THR ini mengacu pada PMK nomor 168 tahun 2023, di mana tunjangan hari raya dikenakan PPh 21 atau potongan pajak penghasilan. Menurut Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti, informasi ini sebenarnya bukan hal yang baru. THR, bonus, atau penghasilan apapun itu dikenakan pajaknya bukan baru-baru ini gara-gara TER ya. Sejak tahun berapa, Bu? Itu ya dari zaman dulu deh, dari memang Undang-Undang Pajak Penghasilan itu diperkenalkan. Karena secara prinsip setiap tambahan kemampuan ekonomis itu pasti akan dikenakan pajak penghasilan. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indef Ester Sri Astuti, THR bukanlah bagian dari bonus, sehingga seharusnya tidak dikenakan pajak. That's not a bonus gitu kan. Nah, kalau best practice-nya di negara lain itu seperti tunjangan atau allowance untuk musim panas ya, liburan gitu. Iya. Oke. Jadi kalau orang pada saat musim panas itu di Eropa itu diberikan uang gitu ya supaya mereka bisa liburan gitu. Nah, ada juga uang cuti juga kayak gitu. Jadi kalau THR dipajaki is too much. Jumlah PPh 21 yang dipotong pada saat bulan diterimanya THR akan otomatis lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya karena jumlah penghasilan yang diterima lebih besar. Lain halnya dengan potongan THR terhadap pihak swasta, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa THR dan gaji ke-13 bagi PNS tidak terkena potongan pajak penghasilan karena dibayar oleh negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meskipun THR tahun ini dikenakan pajak, namun Anda tetap harus bijak dalam mengelolanya. Dan berikut sejumlah tips agar uang THR tidak habis sia-sia. Lebaran sebentar lagi. Itu artinya uang tunjangan hari raya atau THR akan segera dicairkan. Nah, jangan lupa simak tips cerdas mengelola uang THR berikut ini supaya tidak habis sia-sia, tak bersisa. Pertama, sejak awal menerima uang THR, bayarlah hutang terlebih dahulu agar tidak berlarut-larut dan menumpuk. Kedua, sisihkan 10% uang THR yang diterima untuk menabung. 3. Gunakan uang THR untuk keperluan pokok, keperluan hari raya. Terakhir, baru gunakan uang THR untuk keinginan berbelanja atau hiburan. Ingat ya, jangan biarkan THR habis dalam sekejap tanpa dikelola. Pemirsa, Idul Fitri memang masih 2 minggu lagi, namun kawasan Little Bangkok, Pasar Tanah Abang mulai dipenuhi oleh pembeli. Para pembeli kebanyakan membeli baju muslim dan mukena untuk dipakai di hari raya nanti. Menjelang Idul Fitri, kawasan Little Bangkok, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat pagi sudah mulai dipadati oleh pembeli. Pengunjung rata-rata memenuhi toko yang menjual baju muslim dan juga mukena yang memang akan digunakan pada hari raya nanti. Berbagai jenis motif baju muslim yang dijual di sini menjadi daya tarik pengunjung yang datang untuk membeli. Namanya dunia di sini dunia wanita semua ya. Jadi terutama yang diburu itu gamis dan kaos-kaos. Apalagi gamis kan untuk sholat Id, yang mungkin mau kena, yang pokoknya banyak deh buat beli sanak saudara juga di kampung. Aku jual gamis karena udah mau deket hari Lebaran, jadi aku jual gamis raya. Gamis raya itu kayak begini. Modelnya biasa aja, cuman ada pita, cuman polosan, ada yang motif semuanya. Ini yang aku pakai juga terbaru hari ini. Yang aku pakai ini bahannya tile dicampur dengan bahan katun. Kalau ini bahan silk, pakai QR dan cash. Selain aneka busana muslim, beragam baju lainnya juga banyak diminati pembeli, mulai dari baju lokal hingga baju-baju impor yang berasal dari Thailand. Para pembeli yang datang ke Pasar Tanah Abang juga membeli secara grosir yang bertujuan untuk dijual kembali.
Diperkirakan, keramaian pengunjung di Little Bangkok akan terus bertambah sampai menjelang H-3 Lebaran, yaitu pada tanggal 7-8 April 2024. Dari Jakarta, Aulina Iriansyah, iNews melaporkan. 10 hari menjelang Lebaran, Pasar Tanah Abang, Jakarta dibanjiri pengunjung. Mereka antusias berbelanja baju untuk dikenakan di hari Lebaran. Keramaian sudah nampak dari padatnya kondisi lalu lintas di luar pasar dan padatnya aktivitas masyarakat di Pasar Tanah Abang. Banyak warga yang melakukan aktivitas transaksi untuk berbelanja produk tekstil. Menurut para pedagang, ramainya Pasar Tanah Abang dipengaruhi cairnya THR dan gaji para pekerja. Terlebih, akhir pekan ini juga bertepatan dengan libur panjang. Meningkatnya pembelian produk tekstil membuat omset pedagang baju di Pasar Tanah Abang naik hingga 80% dibandingkan hari biasa. Boleh belanja 100. Ya pemirsa, Pasar Tanah Abang Jakarta mulai dipadati para pembeli yang berburu baju baru untuk dikenakan di hari Lebaran. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Dilami yang berada di lokasi tersebut. Dilami, bagaimana antusiasme dan situasi terkini di Pasar Tanah Abang? Siang Cikal dan juga pemirsa, kondisinya di Pasar Tanah Abang semakin siang semakin ramai. Kalau bisa saya gambarkan, tadi saat saya mau ke lantai SLG, saya pun harus berdesakan dengan para ibu-ibu yang sudah membawa tote bag dan belanjaan mereka. Karena seperti yang kita tahu, Cikal dan juga pemirsa, bahwa kawasan Tanah Abang ini menjadi destinasi favorit bagi para pengunjung untuk berbelanja karena lengkap sekali pilihannya. Kalau untuk wanita, ini saya lagi pegang, ini adalah blus yang bisa Anda gunakan atau kenakan pada hari Lebaran. Ini pun blusnya bisa dipadu-padankan dengan aksesoris dan tentunya bahannya sangatlah nyaman, harganya juga murah dan juga terjangkau. Nah selain itu, kalau misalnya untuk kerudung juga ini banyak sekali varian-variannya dan berbagai motif juga. Motifnya ini juga sudah modern ya, sudah menyesuaikan zaman. Jadi tidak perlu takut ketinggalan zaman Cikal dan juga pemirsa. Selain itu kalau untuk pria ini juga disediakan ada koko, ada kemko ataupun peci untuk nanti hari raya Idul Fitri Cikal. Dari pedagang pun mengemukakan ini untuk omset naik sekitar 50% dibandingkan hari normal menjelang Lebaran 2024. Dan pedagang juga terus menambahkan stok-stok ya, akibat nantinya takut ada pembludak atau takut membludak penawaran dari para pembeli. Selain itu Cikal, kalau Anda ke sini ke kawasan Pasar Tanah Abang untuk menghindari kemacetan Cikal, Anda bisa menggunakan transportasi umum karena di kawasan Tanah Abang ini sudah terintegrasi dengan KRL ataupun Transjakarta. Sekian kembali kepada Anda, Cikal. Ya baik, Dilami sudah sangat antusias sekali, tetap kontrol ya, jangan terlalu kalap, banyak belanja di sana Dilami. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali Dilami. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, MNC Group melalui MNC Peduli menebar kebaikan dengan menyalurkan bantuan kepada 2 masjid di wilayah Jakarta. Bantuan itu diharapkan dapat digunakan untuk kegiatan selama bulan Ramadan demi kemakmuran masjid. MNC Group melalui MNC Peduli menyalurkan bantuan uang tunai sebesar 100 juta rupiah kepada Masjid Bimantara yang berada di Komplek MNC Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Masjid yang menjadi kebanggaan warga Kebon Sirih ini selalu aktif menggelar kegiatan keagamaan saat bulan Ramadan. Ada kajian Zuhur Ramadan yang dihadiri mungkin hampir 1.000 sampai 2.000 jamaah. Ada zikir menjelang berbuka puasa. Juga ada buka puasa bersama yang setiap hari kerja kita sediakan sebanyak 650 box bagi para jamaah yang ingin berbuka puasa di Masjid Bimantara ini. Alhamdulillah fasilitas dari Masjid Bimantara sangat-sangat memuaskan untuk kegiatan Ramadan ini. Bantuan uang tunai senilai 50 juta rupiah juga diberikan kepada Masjid Raudatul Jannah di Komplek MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Alhamdulillah tiap hari kita ngadain agenda Ba'da Zuhur, yaitu kajian. Di Senin kita ada belajar Al-Quran yaitu tahsin. Di Selasa kita ada kajian tematik dan kajian kitab. Kemudian di hari Rabu kita ada kajian
terkait ini tematik. Sementara di hari Kamisnya kita ada belajar Nahwu. Ini sudah rutin, memang sudah terprogram di MNC Peduli, bantuan-bantuan kita lakukan tidak hanya di Jakarta, kita hampir ke seluruh Indonesia. Kita juga sedang merencanakan bantuan untuk beberapa bencana alam yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur saat ini. Itu kita lakukan tetap. Dan yang rutin lagi adalah setiap 3 bulan itu adalah donor darah. MNC Peduli akan terus berbagi kebaikan di bulan penuh berkah ini demi memberikan kebahagiaan kepada sesama. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Dias Triawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami terhubung dengan Bribtu Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Bribtu Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya, Cikal dan juga pemirsa, menemani akhir pekan Anda kali ini kita lihat bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran Gadok yang memang berbeda dengan minggu-minggu sebelum pelaksanaan bulan puasa. Mobilitas arus kendaraan pada siang hari ini di sekitaran kawasan Gadok dalam pelaksanaan bulan puasa sendiri mulai mengalami penurunan jumlah volume arus kendaraan. Terlihat tepat di belakang saya kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Jakarta melalui Tol Jagorawi yang nantinya akan menuju ke arah puncak pada siang ini dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan masih didominasi oleh kendaraan berplat B. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah puncak yang nantinya akan lurus menuju ke arah Jakarta maupun juga yang nanti akan berbelok ke kiri menuju ke arah Tajur, juga ke arah Sukabumi, hingga saat ini masih dalam keadaan lancar. Terlihat selain didominasi oleh kendaraan roda 4 juga kendaraan roda 2, tetapi masih juga didominasi oleh kendaraan umum. Dan untuk kendaraan-kendaraan sendiri yang berdatangan dari arah Tajur maupun Ciawi yang nantinya akan lurus dan berbelok ke kiri menuju ke arah Jakarta maupun juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah puncak, hingga saat ini juga masih dalam keadaan lancar. Sedikit perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Terlihat juga sampai dengan siang hari ini kendaraan yang melintas pada kawasan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati sebelum bepergian. Pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, dan mengingat libur akhir pekan kali ini, walaupun kurangnya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berkonsentrasi, khususnya bagi para pengendara yang menggunakan jalur arteri sendiri. Dan juga pemirsa, bagi Anda yang nantinya ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas baik di Ibu Kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya menjelang perayaan mudik Lebaran nanti, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Cikal yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan silakan kembali ke Anda di studio. Bribtu Cici atas laporannya dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, jelang Lebaran, warga sudah mulai memesan kue kering untuk disajikan. Ya, bisnis pembuatan kue kering di Simalungun, Sumatera Utara mulai meningkat meski di tengah mahalnya harga bahan kue. Bisnis pembuatan kue kering untuk Lebaran mulai mengalami peningkatan 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di salah satu rumah warga Simalungun, Sumatera Utara ini, geliat bisnis pembuatan kue kering mulai meningkat meski di tengah mahalnya harga bahan pokok pembuatan kue. Banyak warga yang sudah memesan kue kering jauh sebelum Lebaran. Meski harga bahan pokok mahal, namun pembuat kue tidak bisa menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan. Harga bahan pokok kan mahal semua, gula naik, bulben naik, tepung lagi naik. Jadi kami mau jual pun nggak bisa naik, nanti orang nggak mau. Ya kami ya kena ada kue paket yang murah gitu ya, kami membuat kue paket juga lah jadinya. Kue kering jenis nastar, bola-bola coklat, hingga putri salju menjadi kue kering yang paling banyak diminati untuk Lebaran.
Dalam sebulan, pembuat kue bisa melayani pesanan kue kering hingga ratusan kilogram. Buka bersama alias bukber di resto mungkin sudah biasa. Tapi bagaimana kalau ngabuburit sambil menikmati sunset di tepi laut seperti di salah satu kafe di Kota Tarakan, Kalimantan Utara ini. Sambil menunggu waktu berbuka, pengunjung bisa menikmati pemandangan laut dan sunset yang menakjubkan. Seperti inilah pemandangan sunset dari sebuah kafe di kawasan Jembatan Besi, Tarakan Tengah, Kalimantan Utara. Di momen bulan puasa ini, kafe di atas laut ini justru semakin ramai didatangi oleh pengunjung. Pasalnya di tempat ini para pengunjung bisa ngabuburit, sembari menikmati pemandangan laut serta aktivitas para nelayan setempat. Selain itu, jelang waktu berbuka puasa, pengunjung disuguhkan pemandangan sunset yang memanjakan mata. Menurut para pengunjung, selain memiliki view pemandangan laut dan sunset yang menakjubkan, di kafe ini juga harga makanan dan minumannya sangat terjangkau. Kalau saya menilai di sini, dapat info dari teman saya kan terkait lokasi ini katanya keren buat anak-anak muda sepantaran kami. Apabila yang mungkin sudah banyak yang tahu terkait dengan pemandangannya di sini, terutama kalau seandainya ini tidak berawan kan sunsetnya itu kan ada. Selama Ramadan, kafe yang menyajikan olahan seafood dan makanan rumahan ini buka mulai pukul 4 sore hingga 10 malam. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Sebuah masjid di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau memiliki arsitektur yang mirip dengan Taj Mahal di India. Dan masjid tersebut akan menjadi destinasi baru bagi para wisatawan karena sangat menarik. Indah nan megah. Itulah gambaran dari Masjid Agung Natuna. Masjid yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau ini sepintas menyerupai Taj Mahal di India. Terlihat pada kolam mengarah ke Laut Natuna. Sedangkan di belakang terdapat Gunung Ranai yang berdiri dengan gagah. Masjid yang berdiri di atas lahan seluas 15.500 meter persegi ini dibangun tahun 2007 lalu. Masjid Agung Natuna ini memiliki 2 lantai yang bisa menampung sedikitnya 5.000 jamaah. Kemegahan masjid dapat dilihat dari bangunan utama yang terdiri dari kubah besar, 6 kubah kecil dan dilengkapi dengan 20 pintu. Tidak hanya itu, Masjid Agung Natuna ini juga memiliki 20 kubah yang disusun dalam 3 tingkatan. Tiap tingkatan kubah memiliki makna yang berbeda. Selama Ramadan, Masjid Agung diramaikan dengan berbagai kegiatan mulai dari tadarus, berbuka puasa bersama hingga tarawih. Barangkali dari model bangunannya agak mirip-mirip dengan Taj Mahal, dengan latar bahkan lebih unik lagi karena latar kita depannya laut, belakangnya gunung, kemudian ada sungai yang memanjang hampir 1 kilo ya panjangnya. Masjid Agung Natuna menjadi masjid terbesar dan termegah kedua di Kepulauan Riau. Di area luar masjid terdapat pohon kurma yang tumbuh dengan subur. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan.